Hai guys, balik lagi sama aku Salma Diva. By the way udah lama banget aku gak bikin video membaca lagi karena bener-bener belakangan ini aku lagi hektik banget. Dan aku kembali. Dan kali ini aku akan membacakan buku dari Terelie Si Hujan. Ini salah satu permintaan dari seseorang yang ingin aku bacakan. So, mari kita mulai. Oke, karena ini gak ada daftar isinya, jadi langsung aku baca di halaman utamanya. Halaman pertama, ruangan 4x4 meter itu selintas terlihat didesain terlalu sederhana untuk sebuah ruangan paling mutakhir di kota ini. Padahal ruangan itu berteknologi tinggi dan peralatan medis paling maju. Teknologi terapinya tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih, tingginya sekitar 4 meter. Hanya ada 2 perabot di ruangan tengah. Satu kursi lipat diduduki seseorang perempuan berusia 50 tahun. Dia mengenakan pakaian berwarna krem dan memegang tablet layar sentuh. Dia seorang paramedis senior. Satu lagi, sofa pendek warna hijau. Seorang gadis muda dengan kemeja biru dan celana gelap duduk bersandar di sofa itu. Sisanya hamparan lemari pualam tanpa cacat, seperti kubus kosong. Lampu yang ditanam di langit-langit mengeluarkan cahaya lembut. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Tidak ada jendela di ruangan itu. Namaku Elijah. Para medis senior itu tersenyum, memulai percakapan. Namamu Lyle, bukan? Gadis di atas sofa hijau mengangguk perlahan. Kamu merayakan ulang tahun yang ke-21 minggu depan. Kamu yatim piatu, tinggal di apartemen bersama seseorang teman, dan menyelesaikan pendidikan level 4. Kamu juga memegang lisensi kelas A sistem kesehatan. Elijah berkata, sambil jemari tangannya menggentuk lincah layar tablet di hadapannya. Tulisan-tulisan serta gambar di layar yang hanya setipis kertas HVS itu bergerak. Ah, kamu juga seorang perawat yang bertugas di rumah sakit kota. Elijah terdiam sejenak, berhenti menggerakkan tulisan di layar, membaca lamat-lamat. Ini mengagumkan, kamu punya banyak sekali catatan pelayanan sosial sejak usia 16 tahun, termasuk sebulan ditugaskan di sektor 1. Astaga, itu tempat paling menyedihkan. Bagaimana kondisi sektor itu? Gadis yang duduk di sofa hijau tidak menjawab. Elijah tersenyum simpul. Dia hanya berusaha membuat suasana lebih rileks lewat bercakap-cakap santai sebelum memulai terapi. Tapi sepertinya sama dengan ratusan pasien yang pernah dia tangani, gadis ini di hadapannya memilih diam. Itu bisa dipahami. Ini bukan situasi yang menyenangkan. Siapa pula yang akan tertarik bicara basa-basi setelah mengambil keputusan final masuk ke ruangan itu? Baiklah, Lyle, kita langsung saja. Elijah menatap gadis di hadapannya. Jemari tangannya kembali mengetuk tablet. Persis saat ketukan itu mengenai layar. Lewat perintah nirkabel, lantai pualam 2 meter dari kursi mulai merekah. Sebuah belalai robot keluar, membawa peranti berbentuk bando. Ujung belalai robot bergerak ke arah Elijah, lalu berhenti. Elijah mengambil bando itu. Kamu harus mengenakan pemindai ini. Elijah memberikan bando yang terbuat dari logam berwarna perak kepada gadis di atas sofa. Gadis itu menurut mengenakannya, sementara belalai robot kembali ke posisinya. Lantai pualam kembali menutup, seolah tidak pernah ada lubang merekah di atas 1 detik lalu. Elijah tersenyum setelah melihat bando itu terpasang dengan baik di kepala. Ini fase terakhir, sekaligus paling penting sebelum kamu masuk ke ruangan operasi. Di fase ini, kami membutuhkan para saraf otakmu melalui cerita yang kamu sampaikan. Elijah diam sebentar, memastikan gadis di hadapannya mencerna kalimatnya dengan baik. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu membutuhkan presisi informasi, karena kamu seorang perawat, juga memiliki pendidikan tinggi. Kamu pasti amat paham, operasi yang akan dilakukan membutuhkan peta seluruh saraf otak yang sangat akurat. Pemindai yang kamu kenakan akan membantu menentukan bagian mana saja yang menyimpan memori di kepala. Lantas merekonstruksi peta digital 4 dimensi. Tidak ada toleransi atas kesalahan dalam operasi. Kita tidak ingin ada memori indah yang ikut terhapus, bukan? Elijah mencoba bergurau sejak gadis di hadapannya masuk ke dalam ruangan 15 menit lalu. Sama seperti pasien lain, seluruh kesedihan itu terlihat pekat di wajahnya. Sekali kamu masuk ke ruangan ini, proses ini tidak bisa dihentikan. Seluruh cerita harus disampaikan hingga selesai, atau peta digital itu dibuat dari awal lagi.
Kamu harus bercerita dengan detail, Lyle. Pemindai akan mencatat reaksi saraf otak saat kamu mulai bercerita. Tidak mengapa jika kamu harus berhenti, menangis, atau berteriak marah. Kami membutuhkan semuanya. Tidak mudah menceritakan kembali, tapi kamu harus melakukannya. Agar tetap fokus, aku akan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku fasilitator penghubung antara pasien dan bandu perak. Kamu sudah siap? Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah menghela nafas perlahan, memperbaiki posisi duduk. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang ingin kamu hapus dari memori ingatanmu, Lyle? Ruangan itu lenggang. Lyle, kamu mendengarku? Elijah bertanya lembut. Gadis di hadapannya masih menunduk. Gadis itu mengangkat wajahnya, menyeka ujung matanya yang berair. Dia sejak tadi menahan sesak. Tidak apa kalau kamu ingin menangis. Elijah menatap bersimpati sambil mengetukkan jarinya di tablet layar sentuh. Ini akan menjadi tangisan terakhirmu, aku janji. Persis ketukan jarinya diangkat, lantai di sebelah kursi kembali merekah. Kali ini dapat tempat yang berbeda dengan belalai robot sebelumnya. 2 jengkal dari sofa hijau, tiang berbentuk bulat seperti pipa stainless muncul. Di ketinggian 50 cm, pipa itu berhenti naik. Atasnya, yang sekarang bergerak memipih ke samping berubah bentuk menjadi meja bundar kecil dengan 1 tiang. Mengesankan, sekarang ada meja di ruangan itu. Meja model itu sedang tren di kota. Kapanpun dibutuhkan bisa muncul, untuk kemudian dilipat lagi dan masuk ke dalam lantai jika telah selesai. Secara bersamaan, sebuah belalai robot juga keluar dari lubang lainnya, menggenggam kotak tisu. Perlahan kotak tisu itu diletakkan di atas meja stainless. Kamu mau tisu? Elijah menunjuk kotak, mengetuk layar tabletnya. Belalai robot bergerak mundur, masuk kembali ke dalam lantai pualam. Gadis di atas sofa hijau mengangguk, perlahan-lahan meraih sehelai tisu, menyangka hidungnya yang berair. 1 menit lenggang. Apa yang hendak kamu lupakan, Lyle? Elijah kembali bertanya. Pertanyaan pertama. Lyle, gadis di atas sofa hijau kali ini bisa menjawabnya. Meski dengan suara geserak, aku ingin melupakan hujan. Oke, lanjut halaman 2. Congratulations, selamat penduduk bumi. Kita baru saja mendapatkan bayi yang ke-10 miliar. Tulisan itu ada di mana-mana pagi ini. Di layar-layar super tipis stasiun kereta bawah tanah. Di papan iklan gedung-gedung di dinding bus kota, bahkan di lampu lalu lintas perempatan jalan. Huruf-hurufnya bergerak, diikuti gambar kembang api meletus, simbol perayaan. 1-2 pejalan kaki mendongkrak, memperhatikan. Kamu jangan sampai tertinggal, Lyle. Seorang wanita berusia 35 tahun berseru. Dia sedang berjalan cepat melewati trotoar, sementara gerimis jatuh dari langit. Butir airnya lembut menerpa wajah. Anak perempuan yang berjalan di belakangnya mengangguk, buru-buru mengejar ibunya. Tadi dia mendongkak, bukan memperhatikan tulisan-tulisan itu, tetapi asyik menatap butir air gerimis. Usianya 13 tahun. Dengan rambut panjang tergerai, dia mengenakan seragam sekolah baru, sepatu baru, juga tas baru. Kita sudah terlambat. Aduh, kenapa kota ini tiba-tiba jadi ramai sekali? Ibunya mengeluh, berusaha menerobos kepadatan perempatan. Pukul 07.30, jalanan kota memang ramai oleh para pekerja yang berangkat. Pegawai kantor pemerintah, pemilik toko, semua memulai aktivitas. Puluhan pejalan kaki menunggu lampu merah berganti hijau, lantas serempak menyeberang. Ini hari pertama Lyle masuk sekolah setelah libur panjang. Itu juga yang menyebabkan jalanan kota terlihat padat anak sekolah. Lyle berangkat bersama ibunya. Kantor ibunya satu arah. Setelah berjalan 100 meter lagi, dengan cekatan mereka menuruni anak tangga menuju stasiun kereta bawah tanah. Bersama ribuan para komuter lainnya, mereka melangkah tidak kalah gesit. Bagaimana menurut Anda dengan kelahiran bayi, penduduk bumi yang ke-10 miliar? Seorang pembawa acara bertanya. Di dinding di sebelah eskalator stasiun yang disulap menjadi layar televisi berteknologi tinggi. Pagi ini tidak menayangkan iklan produk, melainkan siaran berita. Breaking news, sejak tadi malam orang-orang membicarakannya. Menurut saya itu kabar buruk. Ya, dengan segala respek atas perayaan ini. Kabar buruk? Ya, kamu tahu, 42 tahun lalu, saat milenium baru, penduduk bumi hanya 6 miliar. Sekarang, tahun 2004, 10 miliar. Kita hanya butuh 42 tahun saja, itu gila.
Catat dengan baik, 200 tahun lalu, bahkan penduduk kami belum menyentuh 800 juta orang. Kita terus berkembang biak. Ya, dengan segala respek atas umat manusia, harus diakui kita terlalu cepat berkembang biak, membuat bumi sesak. Seseorang dengan pakaian rapi, dengan intonasi suara tidak peduli, menjawab pertanyaan. Dia narasumber acara Breaking News. Rapikan dasimu, Lyle. Wanita berusia 35 tahun itu menoleh lagi ke anaknya. Dia sudah tiba di peron kereta, berdiri di antara kerumunan yang mengantri di garis hijau. Lyle buru-buru mengangguk. Dia tadi asik menoleh, menatap layar-layar televisi di dinding, tiang, dan di mana-mana yang menyiarkan breaking news. Lorong kereta ini kejauhan terlihat lenggang. Aduh, sepertinya kereta juga terlambat pagi ini. Ibunya memeriksa lengannya. Tidak ada jam tangan konvensional, melainkan layar sentuh berukuran kecil yang menunjukkan pukul 07.46. Itu peranti model terbaru, ukurannya 2x3 cm, ditanam di lengan. Tinggal menggoyangkan lengan, layar itu menyala. Masih banyak penduduk kota yang belum terbiasa, tapi karena bekerja di perusahaan teknologi informasi, Ibu Lyle telah mengenakannya sejak 6 bulan lalu. Sangat praktis, layar itu bisa melakukan banyak hal. Ibu Lyle menekan layar sentuh di pergelangan tangan, ada telepon masuk. "Hai Bu, sudah di mana?" Suara riang seorang pria terdengar. "Masih di stasiun kereta, kami terlambat sekali." Lyle bangun kesiangan, dia selalu saja membuat kacau jadwal pagi di rumah. Terdengar suara tertawa. "Tenang saja Bu, ini hari pertama sekolah, ada banyak murid terlambat. Boleh aku bicara dengan Lyle?" Ibunya melepas salah satu logam berbentuk bulat dengan pengait di telinganya. Selintas seperti anting, tapi itu headset. Dia menyerahkannya kepada Lyle. "Ayahmu ingin berbicara." Lyle mengangguk menerima logam bulat itu, mengenakannya di telinga kanan. "Halo, Princess." "Ayah," Lyle berseru riang. "Bagaimana kabarmu hari ini, Princess?" Tanpa dapat ditahan, Lyle langsung bercerita panjang lebar. Sudah 3 bulan terakhir ayahnya yang bekerja di luar negeri tidak pulang, termasuk saat libur panjang. Dia hanya bertemu via layar atau bicara lewat telepon seperti sekarang. "Ibu akan membeli minuman, Lyle. Kamu tunggu di sini," ibunya memberitahu. Lyle mengangguk, dia terus berbicara dengan ayahnya. Ibu Lyle beranjak ke kotak mesin minuman di dekat tiang stasiun kereta bawah tanah. Karena masih mengenakan satu headset, dia juga mendengar percakapan Lyle dan suaminya. Sesekali dia ikut berbicara, menyala percakapan Lyle. Ikut tertawa sambil mengetuk tombol kotak mesin minuman. Memilih 2 gelas coklat, dia mendekatkan layar sentuh di lengannya ke sensor digital. Terdengar suara mendesing pelan. Proses pembayaran telah selesai dilakukan. 2 gelas coklat hangat keluar dari lubang mesin. Cukup dengan layar yang ditanam di lengannya, dia tidak perlu membawa dompet kemanapun. "Kamu mau, Lyle?" Ibunya yang telah kembali menyerahkan 1 gelas. Lyle mengangguk menerimanya. "Jam istirahat ayah hampir selesai, ayah harus kembali kerja." "Ya," Lyle terlihat kecewa. Ayolah Lyle," ayahnya tertawa. "Minggu depan ayah pulang, kita bisa menghabiskan waktu bersama selama seminggu. Mengunjungi kolam air mancur, atau taman bermain, atau Century Mall, kamu bebas memilihnya." "Keretanya datang ya," ibunya menyela percakapan memberitahu. Rangkaian kapsul kereta terlihat muncul dari lorong di ujung stasiun. "Bye Bu, Lyle, semoga sekolahnya menyenangkan." "Bye Ayah," Lyle membalas tidak semangat, melepas headset di telinga kanan. Waktu mereka hanya 30 detik hingga kapsul kereta merapat di peron. Ibu Lyle segera memasang kembali logam bulat di telinganya, lalu menggoyangkan lengan. Layar itu meredup, persis pintu kapsul kereta terbuka. Mereka berdua melangkah masuk. Ada 12 kapsul di rangkaian kereta itu, hampir semuanya penuh para pekerja, para komuter yang berangkat. 2 penumpang laki-laki saat melihat Lyle dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. "Terima kasih," Lyle dan ibunya segera duduk. Dengan layar sentuh di lengan ibunya, mereka tidak perlu membeli tiket di depan. Sistem nirkabel akan mendeteksi secara otomatis penumpang, dan pembayaran dilakukan secara otomatis pula, auto debit. "Congratulations, selamat penduduk bumi. Kita baru saja mendapatkan bayi yang ke-10 miliar. Layar tipis di atas tempat duduk kita biasanya menunjukkan informasi nama stasiun berikutnya juga dipenuhi dengan tulisan tersebut. Huruf-hurufnya bergerak bergantian dengan animasi kembang api. Layar televisi di dinding kapsul juga menyiarkan berita yang sama. Kabar buruk, tapi sepertinya itu sedikit berlebihan." Pembawa acara tidak sependapat. "Apanya yang berlebihan? 10 tahun terakhir kita sudah mengalami krisis air bersih. Catat, 60% penduduk bumi kesulitan mendapatkan air bersih. Itu berarti 6 miliar orang dan terus bertambah. Di negara tertentu, air bersih memicu perang saudara.
Catat, kita juga terus mengalami krisis energi sejak sumber energi fosil habis. Tambahkan krisis pangan, jutaan hektar gandum, padi, jagung harus ditanam untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar mulut manusia. Ini kabar buruk, bumi memiliki daya tampung. Jika manusia terus berkembang biak, kita akan punya masalah serius. Lael memperhatikan televisi di dinding seberangnya, mendongak sambil mulai menghabiskan coklat panasnya. 6 jam lalu, di belahan dunia yang jauh, telah lahir bayi yang menjadi penduduk bumi ke-10 miliar. Berita besar bagi dunia, meski sebenarnya banyak yang tidak peduli, menganggapnya biasa saja. Sebagian besar penumpang di dalam kapsul memilih sibuk dengan gadget masing-masing. Tapi 20 tahun terakhir, bukankah pemerintah seluruh dunia telah melakukan berbagai cara untuk menahan laju pertumbuhan penduduk? Iya, mereka telah melakukannya. Narasumber dengan pakaian rapi memotong lagi kalimat pembawa acara. Berbagai konferensi tingkat tinggi telah dilakukan, tapi itu tidak efektif. Tiongkok, India, Indonesia, Brazil, Pakistan, dan Bangladesh 40 tahun terakhir tumbuh sangat cepat. Manusia tidak seperti populasi hewan yang bisa dikontrol ya. Dengan segala respek, Tiongkok misalnya, rezim sekuat itu bahkan terpaksa mengubah kebijakan satu bayi untuk setiap keluarga. Lantas, apa solusinya jika itu kabar buruk? Kali ini pembawa acara memotong. Narasumber tertawa. Kamu tidak akan suka mendengarnya, juga pemirsa di rumah. Pendapat saya selalu dibenci banyak orang. Pembawa acara ikut tertawa. Saya tahu itu. Tapi ini pagi yang spesial, kabar bahagia bagi seluruh dunia. Pemirsa mungkin akan memaafkan 1-2 kalimat sarkastis dari Anda. Profesor, apa solusinya? Narasumber memperbaiki posisi duduknya. My friend, dengan segala respek, umat manusia sejatinya sama seperti virus. Mereka berkembang biak, cepat menyedot sumber daya hingga habis. Kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Mereka rakus sekali. Maka seperti virus, hanya obat paling keras yang bisa menghentikannya. Saya tidak bicara soal perang atau epidemi penyakit. Itu tidak pernah berhasil menghentikan umat manusia. Puluhan perang berlalu, belasan wabah penyakit mematikan muncul. Umat manusia justru tumbuh berlipat ganda. Saya bicara tentang obat paling keras. Percakapan kita mulai terasa horor, Prof. Pembawa acara memotong. Ya, kamu yang meminta saya menjawab pertanyaan itu. Layar televisi di kapsul kereta terus menyiarkan percakapan. Lael masih menatapnya, tatapan kosong. Isi gelasnya tinggal separuh. Pertama, Lael tidak mengerti isi percakapan. Usianya baru 13 tahun. Kedua, kepalanya dipenuhi kecemasan hari pertama sekolah. Apakah dia akan bertemu teman-teman dari kelas sebelumnya? Atau berganti lagi? Apakah guru-guru barunya baik? Gerimis. Lael lebih tertarik memikirkan gerimis di jalanan tadi. Jika diperbolehkan, dia ingin bermain di sana saja pagi ini. Berlari sambil merentangkan kedua tangan di perempatan jalan. Mendongak, membiarkan wajah dan rambutnya basah oleh butir air lembut. Lael selalu suka bermain hujan. Tapi ibunya pasti tidak sependapat, sekolah lebih penting. Di kursi sebelah, ibunya sedang sibuk menelepon rekan kerjanya. Bilang dia akan terlambat di kantor, harus mengantar putrinya sekolah terlebih dahulu. Lantas, apa maksud Anda dengan obat paling keras itu? Bencana alam? Tepat, dalam skala yang sangat mematikan, narasumber menjawab dengan wajah serius. Tapi omong-omong, bukankah virus tidak ada obatnya? Pembawa acara mencoba bergurau, seolah teringat sesuatu, tertawa. Yah, narasumber ikut tertawa. Kapsul kereta terus melesat di dalam lorong gelap menuju stasiun berikutnya. Penumpang juga terus asik dengan kesibukan masing-masing. Tidak ada yang menganggap serius percakapan di layar televisi. Lael merapikan posisi tas punggungnya. Pagi itu, pada hari penting dunia, hari lahirnya bayi penduduk bumi ke-10 miliar. Saat siaran berada di televisi, sedang membahasnya, entah itu sebuah kebetulan atau memang begitulah takdir bekerja. Obat paling keras bagi umat manusia itu telah datang. Manusia mungkin saja merasa berkuasa di atas muka bumi, merasa sebagai spesies paling unggul, tapi mereka sebenarnya dalam posisi sangat lemah saat berhadapan dengan kekuatan alam. Pagi itu, saat kapsul kereta yang ditumpangi Lael menuju cepat, salah satu gunung meletus. Itu bukan gunung biasa, itu gunung purba, seperti terukir dalam catatan sejarah. Betapa dahsyatnya letusan gunung Krakatau dan Tambora. Tapi kali ini ledakan gunung purba itu lebih dahsyat daripada kedua gunung itu, 100 kali lebih dahsyat. Semaju apapun teknologi di muka bumi, tidak ada yang bisa mencegah kejadian itu.
bencana alam yang sangat mematikan. Oke, aku udah selesai membacakan halaman 1 dan 2 di buku ujian ini. Akan aku lanjut di episode berikutnya. See you teman-teman.